itu tamsil daripada umatku, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu ini belum disampaikan, sudah menerima lagi amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang belum disampaikan. Mereka yang terlalu banyak jabatan, tetapi akhirnya tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Tetapi dikasih jabatan yang baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu, tidak soal nomor 2, yang penting punya jabatan. Orang yang diberikan pekerjaan tidak pernah mengukur dari batas kemampuan yang dimilikinya. Setelah itu Nabi melihat ada sekelompok orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh, hari itu keluar buahnya, dipetiknya, lalu tumbuh lagi gantinya. Sampai Nabi heran lalu bertanya, ya Jibril, itu apa lagi? Ya Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Dia yang rajin sedekah, menyantuni yatim piatu, membantu pengembangan dakwah, madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Hakikatnya dia mengeluarkan uang, hakikatnya untuk kepentingan mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh, hari itu keluar buahnya, dipetiknya, lalu tumbuh lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara tujuan dari Isra dan Mi'raj ini adalah menerima perintah sholat. Bukan hanya sekedar turun ayat, tetapi nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja sholat itu sudah istimewa. Makanya Nabi mengatakan, innama masalu sholati fitin kama salirasi il jasad. Kedudukan sholat di dalam agama sama dengan kedudukan kepala di dalam anggota badan. Kita yakin kalau manusia hanya punya sebelah tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia hanya punya sebelah kaki, mungkin masih bisa hidup. Dan manusia tidak punya tangan, tidak punya kaki, barangkali masih bisa hidup. Tetapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga kira-kira serem nggak? Ada nggak Pak manusia hidup tanpa kepala? Begitulah kedudukan salat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sehingga Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad untuk menerima perintah salat. Apa sih ajaran salat yang harus diterjemahkan di dalam hidup? Pertama, salat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Dia tahu kalau sombong itu kan Allah tidak senang. Iblis itu diusir dari surga kan karena sombong. Diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah tanya, Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Ini kan perintahku, kata Allah. Iblis menjawab, wahai Allah, saya akan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Masa saya harus sujud sama Adam yang baru kemarin? Gengsi ah. Kata Allah, kamu sombong Iblis. Surga bukan tempat orang yang sombong. Keluar. Iblis diusir. Ini kira-kira yang sombong aja di surga diusir, apalagi kita yang masih di dunia ini. Jadi dalam bentuk apapun sombong itu Allah tidak senang. Sombong dengan harta, sombong punya wajah cantik atau punya wajah tampan, sombong dengan pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Yang kedua, sholat mengajarkan kita ikhlas, berbuat tanpa pamrih. Bagaimana orang ikhlas dalam berbuat? Mohon maaf, orang ikhlas dalam berbuat itu sama seperti orang buang air besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau buang air besar ikhlas atau tidak? Walaupun malamnya sudah makan yang enak-enak, sate, opor ayam, daging sapi, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang ikhlas. Jangan kan dipegang, dilihat aja enggak, kuilaskan, di kau pergi. Itu yang disebut berbuat tanpa pamrih. Yang ketiga, sholat memberi ketenangan di dalam hidup. Kita ini kan manusia hidup di dunia ini pasti punya emosi dan ambisi. Yang orang lain punya, kita kepengen. Yang orang lain bisa, kita juga kepengen. Itu wajar, namanya juga manusia. Tetapi emosi yang berlebihan akan bisa menimbulkan di mana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri. Kadang-kadang lihat tetangga beli motor baru, tetangga yang sebelah meriang. Gak diapa-apain, meriang. Tak lama kemudian tetangganya beli kulkas 2 pintu. Nah, makin gawat dia, masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil. Wah, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat lain. Lihat tetangga beli motor baru, dia panas, wajar, namanya juga manusia. Datang waktu duhur, temperatur
oleh air wudhu. Dan pada saat dia mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hatinya, Allah Maha Besar. Ya Allah, hanya Engkau zat yang Maha Besar. Motor tetangga saya mah kecil. Makanya Nabi mengisyaratkan tanda orang bahagia itu di dalam urusan agama dia lihat ke atas, di dalam urusan dunia dia lihat ke bawah. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah saya punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah saya masih punya motor, tetangga sebelah cuma punya sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda, tetangga sebelah jalan kaki terus ke mana-mana. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan, tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah saya masih hidup, tetangga sebelah mati kemarin gak balik lagi. Di dalam urusan agama dia lihat ke atas. Kalau yang sakit saja bisa sholat, kenapa saya yang sehat tidak? Kalau yang miskin saja bisa bersedekah, kenapa saya yang cukup tidak? Timbul keinginan untuk mencontoh orang di dalam beribadah. Kalau kita sudah punya perasaan seperti ini, hatinya akan tenang. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita ambil kesimpulan untuk kita jadikan pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita sudah rajin sholat fardu, sholat sunnah tidak pernah ditinggal, rajin baca Quran, rajin duduk di majelis ilmu, puasa, infak, sedekah, zakat, itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan itu tidak cukup sampai di situ. Ada lagi satu hal yang tidak kalah pentingnya daripada itu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini kadang-kadang dianggap remeh oleh kebanyakan orang, padahal ini kunci kesuksesan menuju ridhanya Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini kan tujuannya hanya satu, mengharap ridhanya Allah. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua, sayangi, hargai, cintai sebagaimana mereka telah mengurus kita di kala bayi sampai dewasa. Du'aul walid biwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doa orang tua kepada anak ibarat doa Nabi kepada umatnya yang pada diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin berkah hidup, minta doa kepada kedua orang tua, terutama doa ibu. Karena doanya seorang ibu bisa menembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya perhatikan di mana-mana yang aktif pengajian itu kebanyakan ibu-ibu. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke neraka, juga kebanyakan kaum perempuan. Bingung jadi, kemana ini ibu-ibu pengajian? Bu, mau dirindukan surga? Ada 4 saja syaratnya Bu, catat. Ini oleh-oleh pulang dari pengajian. Yang pertama kata Nabi, wanita yang dirindukan surga yaitu aqimis sholah, dirikan sholat. Bingung sini, kok perempuan ditegaskan untuk sholat? Oh ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. 1, selesai haid. Biasanya kaum istri ini sering menunda-nunda untuk mandi haid, walaupun sudah tidak ada darah. Haidnya 6 hari, malah jadi 8 hari gak sholat. Yang kedua nifas, ini banyak yang salah paham. Katanya nifas harus 40 hari. Siapa yang bilang nifas itu tidak harus 40 hari? Bisa jadi 40 hari ke atas, bisa jadi cuma 10 hari. Itu tergantung ibu bersih atau tidak. Kapan lagi perempuan banyak lalai dalam sholat? Ketika ada pesta, mukanya udah kayak topeng. Ada coklat, ada biru, ada merah, ada abu-abu, ada krim. Banyak sekarang ini perempuan palsu. Mohon maaf ibu kalau marah-marah aja. Alisnya tebal, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Bibirnya merah, palsu. Masih penting kalau orang kaya. Ini udah kulitnya hitam, pipinya udah keriput, rambutnya udah putih semua, giginya udah pada ompong. Banyak sekarang ini perempuan yang nggak sholat gara-gara make up. Bu, suami ibu tidak membutuhkan itu semua. Yang suami ibu butuhkan kecantikan hati. Banyak perempuan cantik tapi bukan untuk menyenangkan hati suaminya. Pas giliran di rumah mau tidur sama suami, enggak sikat gigi. Daster 3 hari belum diganti. Muka dikasih autan. Mata
Masih banyak lagi alasan-alasan wanita yang sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua, wanita yang dirindukan surga yaitu wasyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ibu jangan puasa sampai di situ. Kita lanjutkan lagi puasa di hari Senin dan Kamis. Walaupun sunnah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan tidak pernah meninggalkan puasa di hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, wanita yang dirindukan surga yaitu mentaati perintah suami. Selagi perintah suami bukan maksiat kepada Allah. Bu, mentaati perintah suami bukan hal yang mudah, karena jaminannya adalah surga. Tentu saja para syaitan-syaitan itu tidak ridho kalau ibu masuk surga, makanya banyak sekali harangannya. Ridhonya suami itu ridhonya Allah, marahnya suami itu murkanya Allah. Kalau suami sudah ridho, Allah tersenyum kepada ibu. Yang keempat, wanita yang dirindukan surga yaitu menjaga kehormatan dan harga diri. Bagaimana cara menjaga kehormatan dan harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Hindari pakaian yang serba ketat, yang terlihat legak-leguk tubuh. Dan perempuan yang soleh tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami, atau menerima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan suaminya. Ingat bu, wanita yang dirindukan surga ada 4. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, mentaati perintah suami. Dan yang keempat, menjaga kehormatan dan harga diri. Kalau ibu sudah bisa menjalankan yang 4 itu, maka Allah mempersilahkan kepada wanita tersebut di akhirat nanti, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau mau. Subhanallah, ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini menjadi istri-istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditambah-tambah barokahnya, ditambah-tambah rizkinya, ditambah-tambah ilmunya, ditetapkan iman dan Islamnya, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.